Hati Rebecca mau tak mau melonjak, dan dia berseru, "Tuan, jika Anda bisa mendapatkan konten di balik Tinari Hunyuan Dao, maka kekuatan seluruh Tinari Dao akan meningkat pesat. Mungkin di masa depan, Tinari Dao akan dapat mengolah sejumlah besar master alam gelap, bahkan master dari dunia transformasi." Bram berkata sambil tersenyum, "Rebecca, apakah menurutmu Tuan Renza dapat melakukannya dengan mudah, memberiku konten berikut?" Rebecca berkata dengan cepat, "Tuan, apakah Anda tidak akan tinggal di sisi Tuan Renza sekarang? Jika Tuan Renza memberimu isi dari Tinari Hunyuan Dao, maka..." Bram mengulurkan tangannya tepat di depan Rebecca dan menyela sebelum dia selesai berbicara. Oke, jangan katakan itu, aku tahu apa idemu, tapi aku juga memberitahumu dengan jelas bahwa aku telah menyerahkan posisi kepala kepadamu sekarang. Jadi mulai sekarang, aku bukan lagi tipe orang seperti itu, dan aku pasti tidak akan melakukan hal semacam ini yang memakan luar dalam." Rebecca berkata, "Tuan, Anda telah kehilangan semua harta Dao kami. Anda sekarang membuang tangan Anda dan mengatakan bahwa Anda bukan orang itu, bukankah itu terlalu berlebihan?" Bram berkata dengan sangat serius, "Mulai sekarang, kau dapat mengatakan bahwa aku adalah pendosa dari jalan yang benar, atau bahkan seorang pendosa dari jalan yang kekal, tetapi kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Aku masih terlalu benar. Kau bisa memahamiku sebagai seorang CEO yang telah membawa kerugian besar bagi perusahaan, dan bahkan membawa perusahaan ke ambang kebangkrutan. Meskipun aku memang kasihan dengan perusahaan ini, tapi aku sudah mengundurkan diri." Rebecca tercengang melihat Bram. Dia berkata, "Tinari Dao telah melatih Anda selama bertahun-tahun, apakah Anda mulai melupakannya sekarang?" Bram memandang Rebecca dan berkata dengan serius, "Rebecca, kamu di sini untuk terlibat dalam penculikan moral denganku. Itu tidak ada artinya. Bahkan jika aku benar-benar mendapatkan konten di balik Tinari Hunyuan Dao, dan membocorkan isinya tanpa persetujuan Tuan Renza, apakah menurutmu Tuan Renza dapat melepaskanku? Juga, meskipun kamu mendapatkan bagaimana dengan konten di balik Tinari Hunyuan Dao, apakah menurutmu Tuan Renza bisa membiarkanmu pergi?" Setelah selesai berbicara, Bram bertanya lagi, "Kamu memintaku untuk diam-diam menyampaikan konten di balik Tinari Hunyuan Dao kembali ke Tinari, bukankah ini pencurian?" Rebecca tiba-tiba menyadari dan berkata dengan malu, "Tuan, saya juga ingin Tinari Dao memiliki kesempatan untuk berkembang." Bram mengangguk mengerti, dan berkata dengan serius, "Rebecca, kamu berbakat dan cerdas. Di masa depan, di bawah kepemimpinanmu, Tinari Dao pasti akan memiliki kesempatan untuk berkembang, dan di masa depan, Tinari Dao akan dipercayakan kepadamu." Rebecca tiba-tiba terdiam, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Bram, "Tuan, bisakah saya juga tinggal di Jakarta?" Bram bertanya dengan takjub, "Kamu juga ingin tinggal di Jakarta? Bagaimana dengan Tinari Dao? Aku hanya melatihmu sebagai pewaris kepala." Rebecca buru-buru berkata, "Tuan, maksud saya bukan berarti saya tinggal di Jakarta sendirian. Itu karena seluruh Tinari Dao dipindahkan ke Jakarta." Saat dia berbicara, dia buru-buru berkata lagi, "Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Renza ingin Anda membantunya dan bahkan memberi Anda ramuan yang tak ternilai harganya. Dari sudut pandang ini, Tuan Renza pasti sedang mempekerjakan orang sekarang. Meskipun kekuatanku dan saudara-saudari lainnya tidak sekuat milik Anda, setidaknya kita memiliki dasar tertentu. Jika Tuan Renza benar-benar dapat menyampaikan konten Tinari Hunyuan Dao kepada kami, maka seluruh Tinari Dao dapat diintegrasikan di bawah sektenya." Bram juga tertegun sejenak, dan mau tidak mau bergumam, "Jangan katakan. Ini juga cara. Tuan Renza pasti mempekerjakan orang. Jika Tinari Dao mengikutinya secara keseluruhan, itu pasti akan membantunya."
Jika Tinari Dao dapat tumbuh dengan cepat, bantuannya hanya akan lebih besar. Tuan Renza seharusnya tidak menolak. Setelah itu, Bram langsung berkata, "Gimana nih Rebecca? Nanti aku cari cara ketemu Master Renza. Katakan padanya apa yang kamu pikirkan, dan lihat tanggapannya." Rebecca menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, tolong jangan beritahu Tuan Renza. Saya akan kembali ke Amerika Serikat hari ini, kumpulkan semua murid, dan minta mereka mengemas barang bawaan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Seluruh kelompok akan dipindahkan ke Jakarta." Bram berkata, "Rebecca, itu 2-300 orang. Dengan kerumunan yang begitu besar, bagaimana kita bisa menetap di Jakarta?" Rebecca berkata, "Ini bukan yang paling penting. Saya bisa meminta bantuan ayah saya untuk membeli hotel di Jakarta dulu, agar semua orang bisa tenang untuk sementara, dan kemudian perlahan-lahan temukan tempat yang cocok di Jakarta untuk melakukan markas baru Tinari Dao." Bram bertanya padanya, "Pernahkah kau berpikir bahwa jika kau membawa semua orang ke Jakarta dengan kemeriahan yang begitu besar, bagaimana jika Tuan Renza menolak?" Rebecca menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, mari kita melangkah bersama." Bram sangat mengenal murid pribadinya. Melihat dia telah mengambil keputusan, Bram tidak mencoba membujuknya terlalu banyak, tetapi hanya bertanya, "Rebecca, kapan kau berencana untuk kembali ke Amerika Serikat?" Rebecca berkata tanpa berpikir, "Lebih cepat lebih baik." Segera, dia mengeluarkan ponselnya untuk menggesek tiket dan bergumam, "Tidak ada penerbangan kembali ke Amerika Serikat dari Jakarta besok, jadi sepertinya aku harus pergi ke kota lain untuk penerbangan lanjutan." Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Jika aku tahu ini masalahnya, aku akan meminta ayahku untuk mengatur jet pribadi untukku." Bram bertanya padanya, "Lalu kemana kamu berencana untuk pindah?" "Hong Kong." Rebecca berkata, "Saya akan pergi ke Hong Kong besok pagi." Bram mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, aku tidak akan menahanmu lagi sebagai guru. Aku akan menunggumu di Jakarta." "Oke." Rebecca berkata, "Saya akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin." Tepat ketika dia membuat keputusan untuk kembali ke Amerika Serikat, dan memindahkan seluruh Tinari Dao ke Jakarta, Tama tidak benar-benar meninggalkan Shangri-La. Dia berada di kantor Devano dan memintanya mengatur bawahannya untuk membantunya mengawasi wanita bernama Rebecca ini. Alasan mengapa dia harus mengawasinya adalah karena dia berniat mencari kesempatan untuk menghapus semua ingatannya tentang dirinya sebelum dia meninggalkan Jakarta. Setelah wanita ini kembali ke Amerika Serikat, dia pasti akan mengabdikan dirinya pada Tinari Dao dengan sangat antusias. Selain perkembangan di masa depan, dia akan kehilangan ancaman apapun terhadap dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka Bram akan segera memanggilnya dengan hormat, dan laporkan dengan anggun, "Tuan Renza, bawahan ini telah menyerahkan posisi kepala ke Rebecca, dan mulai sekarang, bawahan ini tidak ada hubungannya lagi dengan Tinari Dao, karena semuanya bergantung pada Tuan Renza. Anda adalah pemimpinnya. Jika Anda ada hubungannya dengan bawahanmu, tolong tanyakan saja. Jika bawahan Anda berubah pikiran tentang Anda, dia akan disambar petir dari langit." Tama berkata dengan nadanya saat dia bertanya dengan jelas, "Di mana muridmu?" Bram dengan cepat berkata, "Kembali ke Tuan Renza, Rebecca sudah kembali ke kamarnya." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku pikir muridmu tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik, dan dia adalah tipe karakter yang memecahkan keserole dan menanyakan intinya. Bagaimana kamu menjelaskan kepadanya tentang kuali obat? Tidak mendapatkan kuali obat? Mengapa dia setuju untuk meninggalkan Jakarta?" Bram ragu sejenak, dan berkata tanpa ragu, "Tuan Renza, sejujurnya, Rebecca telah sepenuhnya diyakinkan oleh kekuatanmu, dan dia bermaksud untuk memindahkan seluruh Tinari Dao ke Jakarta, dan kemudian membawa Taoisme Tinari ke sekte Anda."
Bram tidak berani menyembunyikan apapun dari Tama. Dia tahu metode Tama. Begitu dia membuat marah Tama lagi, kultivasinya mungkin jatuh kembali ke pangkat prajurit bintang 4. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.